Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Film yang dibahas kali ini berjudul Top Gun yang dirilis pada tahun 1986. Film ini menceritakan tentang perjalanan pilot muda Angkatan Laut Amerika yang bernama Maverick yang ikut dalam kegiatan Top Gun untuk mencari siapa yang menjadi pilot terbaik. Film ini juga memiliki sequel dirilis pada tahun 2022 yang berjudul Top Gun Maverick yang juga akan kami bahas dan masih dibintangi oleh aktor yang sama yaitu Tom Cruise. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan kesibukan para kru kapal induk yang sedang mempersiapkan penerbangan pesawat tempur F-14 yang bermarkas di kapal induk yang sedang berlayar di Samudra Hindia. Beberapa lama kemudian, pihak pemantau radar mendeteksi ada pesawat asing berjenis MiG-28 yang mendekat. Oleh karena itu, komandan kapal memerintahkan pilot angkatan laut yang sedang siaga untuk mengintersep atau menghalau pesawat asing itu. Pilot tersebut adalah Maverick, Goose, Cougar, dan Marlin. Mereka segera mengejar pesawat itu. Pada awalnya, mereka mengira ada satu pesawat MiG-28, tapi ternyata ada dua pesawat. Selanjutnya, mereka saling mengintimidasi, tapi Maverick dapat menggertak terlebih dahulu dengan mengunci pesawat tersebut. Namun, hal yang tak terduga terjadi. Salah satu pesawat MiG-28 juga mengunci pesawat Cougar. Hal itu membuat Cougar ketakutan. Dia meminta izin untuk menembak pesawat itu, namun hal itu tidak dibolehkan oleh komandan. Karena menurut aturan, tidak boleh menembak terlebih dahulu kecuali ditembak. Dalam masa yang genting itu, untungnya Maverick dengan sigap langsung membantu membebaskan Cougar dengan berbalik mengintimidasi pilot MiG-28. Tak hanya itu, dia juga sempat memfoto pilot MiG-28 sehingga pesawat MiG-28 memilih kabur. Setelah melewati situasi yang menegangkan itu, bahan bakar pesawat Maverick menipis sehingga dia harus kembali ke pangkalan. Tapi lain halnya dengan Cougar, dia nampak shock atau depresi akibat kejadian tadi. Marlin, sang kopilot, sudah memperingatkan agar mereka segera mendarat ke pangkalan karena bahan bakar juga menipis. Namun Cougar sudah sulit diajak berkomunikasi, dia terlihat sangat ketakutan. Di sisi lain, pihak komando sudah memerintahkan keempat pilot itu untuk segera mendarat. Namun, mereka tidak mengindahkan perintah itu. Mereka masih saja melakukan manuver di udara. Meski pada akhirnya tersadar dan segera mendaratkan pesawatnya walaupun dengan tidak mulus. Sedangkan Maverick dan Goose berhasil mendarat dengan mulus. Selanjutnya, Cougar langsung menghadap komandan. Dia menceritakan apa yang baru saja dia alami. Dia mengatakan pada saat itu yang dia pikirkan hanya anak dan istrinya. Dia khawatir anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Oleh karena itu, Cougar memilih mengajukan pensiun dini sebagai pilot angkatan laut. Setelah itu, giliran Maverick, Goose, dan Marlin yang menghadap komandan. Pada awalnya, mereka dipuji atas keberhasilannya mengintersep pesawat musuh, tapi setelah itu, mereka dimarahi komandan karena tidak mengindahkan perintah atasan. Selanjutnya, karena Cougar pensiun dini, maka komandan memerintahkan Maverick dan Goose untuk mengikuti kegiatan Top Gun di Miramar. Top Gun sendiri adalah kegiatan semacam upgrading untuk mencari pilot terbaik. Sesampainya di sana, Maverick dan Goose mengikuti acara pembukaan yang dibuka langsung oleh komandan Top Gun yang bernama Komandan Viper. Dia juga merupakan lulusan terbaik dalam kegiatan Top Gun. Viper mengatakan pada para peserta, jika kegiatan itu akan lebih banyak praktek di lapangan untuk meningkatkan kemampuan para peserta dan sesekali masuk kelas untuk kegiatan evaluasi. Pada malam harinya, Maverick dan Goose pergi ke sebuah bar. Di sana dia bertemu dengan Tom, salah satu yang mendapat julukan sebagai pilot terbaik dan dikenal dengan nama Iceman. Dalam pertemuan itu, Iceman langsung berkata, siapakah yang terbaik pada Maverick? Seusai obrolan itu, pandangan Maverick lalu teralihkan dengan datangnya wanita cantik.
Sebagai laki-laki, dia tampak tertarik pada pandangan pertama. Dia bahkan langsung merayu wanita itu dengan lagu. Hal itu kemudian berlanjut dengan berkenalan. Wanita itu bernama Charlotte. Pada keesokan harinya, di kelas Top Gun, pihak penyelenggara memperkenalkan seorang instruktur wanita yang bernama Charlie. Dia ternyata seorang ahli fisika yang bergelar PhD. Mengetahui hal itu, Maverick langsung celingusan karena malu. Kemudian Charlie mengajar mengenai materi fisika yang berkaitan dengan pesawat MiG-28. Namun hal itu langsung dibantah oleh Maverick karena berbeda dengan pengalamannya yang bertemu dengan MiG-28 beberapa waktu yang lalu. Tapi ketika Charlie menanyakan di mana dia bertemu dengan MiG-28, Maverick mengatakan itu rahasia. Karena penasaran dengan cerita Maverick, Charlie langsung menanyakan hal tersebut seusai sesi materi di kelas. Selanjutnya, praktek penerbangan pun dimulai. Maverick dibimbing oleh instruktur bernama Jester dari pesawat lain. Maverick memang pilot yang lihai sekaligus selengean. Pada pertemuan pertama itu, dia langsung melakukan manuver yang berbahaya dan melakukan berbagai strategi intercept. Hal itu tentu membuat nilai Maverick cukup tinggi dan memenangkan latihan pada pertemuan pertama. Namun, hal itu berbanding terbalik ketika di markas. Dia dimarahi oleh Viper dan kawan-kawan karena dia melanggar batas ketinggian saat terbang serta melakukan manuver yang berbahaya sehingga dapat membahayakan nyawanya. Selain itu, dia juga dinilai mempermainkan menara pengawas penerbangan karena naik turunkan ketinggian pesawat secara drastis. Hal serupa juga disampaikan oleh rekannya sendiri, yaitu Gus. Dia mengatakan jika dia hanya ingin lulus dalam kegiatan itu bukan untuk main-main. Selanjutnya, pada pertemuan di kelas dengan Charlie, Maverick diundang ke rumah Charlie untuk menceritakan tentang pertemuannya dengan MiG-28. Mendapat undangan itu, Maverick tentu sangat senang. Dia selalu memandangi jam ketika bermain voli karena dia khawatir kelewat waktu janjian bersama Charlie. Di rumah Charlie, Maverick pun menceritakan tentang pertemuannya dengan pesawat MiG-28 hingga mereka mengobrol mengenai masa lalu pribadi mereka. Keesokan harinya, mereka kembali bertemu di markas dan terlihat mereka sudah semakin akrab satu sama lain. Pada kesempatan lain, ketika pembelajaran di kelas, Charlie mengatakan jika dia tak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Maverick karena membahayakan orang dan dapat merugikan negara karena harga pesawat yang cukup mahal. Namun, meski begitu, Charlie merasa kagum dengan kemampuan Maverick saat melakukan manuver. Mendengar Charlie ikut menyalahkannya, membuat Maverick marah. Setelah pembelajaran selesai, Maverick meninggalkan Charlie begitu saja. Melihat hal itu, Charlie langsung mengejar Maverick. Setelah sampai rumah, mereka berdua pun bertengkar, walaupun setelah itu mereka melakukan hubungan yang cukup mesra. Selanjutnya, pada sesi latihan berikutnya, terlihat Maverick dan Iceman menjadi satu tim, dan yang menjadi lawan mereka kali ini adalah instruktur mereka langsung, yakni Jester dan Viper. Setelah mengudara beberapa saat, Viper dan Jester melakukan strategi baru. Mereka berdua berpencar sehingga para siswa kehilangan jejak mereka. Oleh karena itu, Iceman dan kawan-kawan memutuskan hanya akan mengejar Jester saja. Namun Viper kembali muncul secara tiba-tiba. Hal itu membuat Maverick ingin mengejar Viper. Kawan-kawannya sudah memperingatkan agar dia tak terkecoh dan keluar dari formasi. Tapi Maverick tetap semaunya sendiri dan mengejar Viper. Tapi Viper bukanlah pilot sembarangan, dia sangat lihai dalam mengendarai pesawat sehingga Maverick kesulitan membidik Viper. Di situasi itu, tiba-tiba Jester muncul dari belakang dan langsung mengunci Maverick. Hal tersebut membuat para siswa kalah dalam latihan itu. Kejadian itu membuat Iceman marah dengan Maverick. Gus sebagai sahabat Maverick tentu berusaha membela Maverick. Untuk menghilangkan kegalauan, mereka kemudian melakukan double date di sebuah kafe. Selanjutnya, pengumuman kelulusan kegiatan Top Gun akan diadakan 2 minggu lagi dan perebutan mengenai siapakah pilot terbaik semakin sengit. Kini adalah waktu-waktu ujian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan pilot setelah ditempatkan di Top Gun. Kini Maverick dan Iceman saling bersaing dalam latihan berikutnya. Mereka saling adu manuver dan saling beradu skill intercept atau menghalau musuh. Mereka saling tikung di udara sehingga mereka tidak bisa menembak dengan leluasa karena jarak pesawat mereka yang saling berdekatan. Hal itu ternyata awal dari petaka.
Jarak pesawat Maverick dan Iceman yang terlalu dekat menyebabkan pesawat Maverick mengalami turbulensi. Turbulensi itu menyebabkan mesin pesawat Maverick mengalami kerusakan dan pesawat terjun bebas. Maverick dan Gus yang panik mencoba menarik kursi lontar, tapi karena posisinya sulit, Maverick meminta Gus untuk menarik kursi lontar itu, dan kursi lontar itu dapat terdorong keluar. Namun sayang, kepala Gus terbentur atap pesawat sehingga dia terjun dalam keadaan tak sadarkan diri. Setelah mendapat pertolongan, Gus akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kejadian itu membuat Maverick sangat terpukul. Dia merasa bersalah atas kejadian itu. Sementara itu, pihak Angkatan Laut melakukan sidang disiplin dan etik kepada Maverick untuk mengetahui penyebab terjadinya insiden tersebut. Dalam persidangan, terbukti jika kecelakaan itu terjadi karena turbulensi pesawat dan tidak ada unsur kesengajaan. Oleh karena itu, Maverick dibebaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Meski telah dinyatakan tidak bersalah, Maverick tetap merasa bersalah dengan kematian sahabatnya itu. Dia juga menjadi tidak fokus dalam berlatih. Hal itu membuat Maverick tidak maksimal dalam menerbangkan pesawat. Hal tersebut juga berimbas dengan hubungannya dengan kopilot yang baru. Bahkan Maverick sempat akan baku hantam dengan kopilot yang baru. Melihat hal itu, membuat teman-temannya berusaha menghibur Maverick termasuk Iceman. Tapi Maverick malah memutuskan untuk keluar dari Top Gun. Kejadian itu langsung dikabarkan pada Charlie. Charlie berusaha keras untuk meyakinkan Maverick tidak bersalah dan membujuk Maverick untuk jangan pergi. Tapi keputusan Maverick telah bulat. Setelah itu, Maverick pergi ke rumah Viper untuk meminta nasihat darinya. Viper mengatakan jika semuanya bisa kembali, jika Maverick bisa kembali percaya diri. Sementara itu, acara kelulusan Top Gun digelar. Pada acara itu, Iceman kembali didapuk sebagai lulusan terbaik. Maverick pun menyempatkan datang ke acara tersebut dan memberikan selamat kepada Iceman. Selanjutnya, dia lebih memilih keluar dan kembali ke kapal induk. Komandan kapal mengabarkan bahwa ada kapal Amerika yang mengalami kerusakan dan telah masuk daerah musuh. Untuk itu, Maverick dan kawan-kawan diminta untuk memberi dukungan udara dalam operasi penyelamatan kapal tersebut. Namun, ketika mereka sedang mengudara, mereka mendapatkan informasi adanya pesawat musuh sedang mengejar mereka. Tanpa diduga, ada pesawat yang di belakang pilot Hollywood dan Iceman serta langsung menguncinya. Maverick langsung berusaha menyelamatkan Iceman dan Hollywood. Tapi jumlah pesawat musuh terus bertambah. Masalah kembali muncul ketika dukungan udara batal dikirimkan karena terjadi masalah teknis pada pesawat. Tak berhenti sampai di situ, tiba-tiba pesawat Maverick mengalami turbulensi. Hal itu mengingatkan Maverick yang merenggut nyawa sahabatnya, sehingga dia memilih mundur. Hal tersebut membuat kawannya kecewa. Tapi setelah beberapa lama, dia pun sadar dan kembali ke medan pertempuran. Di saat keadaan genting itu, ternyata pesawat Maverick telah dikunci oleh pesawat musuh. Oleh karena itu, Marlin segera meminta Maverick untuk melakukan manuver agar tidak tertembak. Selanjutnya, pertempuran di udara pun tak dapat dihindarkan. Namun, berkat kerjasama tim yang bagus, membuat mereka berhasil memenangkan pertempuran. Maverick berhasil menghabisi 3 pesawat musuh, sedangkan Iceman berhasil menghabisi 1 pesawat musuh. Dan 2 pesawat musuh yang lainnya memilih kabur. Kemenangan pertempuran membuat semua orang bersorak, dan keempat pilot itu menjadi pahlawan dan menjadi headline news. Maverick juga mendapatkan berbagai tawaran jabatan, namun dia tolak. Dia lebih memilih menjadi instruktur penerbangan. Selanjutnya, hubungan Maverick dan Charlie terus berlanjut.
Seperti itulah kisah tentang perjalanan pilot muda Angkatan Laut Amerika yang bernama Maverick yang ikut dalam kegiatan Top Gun untuk mencari siapa yang menjadi pilot terbaik. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.